Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pelajaran IPA Biologi kelas 8 Madrasah Sanawiyah As-Sa'adah. Kali ini kita melanjutkan tentang susunan jaringan pada daun, batang, dan akar. Sebelumnya kita mempelajari tentang apa itu fungsi dari jaringan ya. Struktur dan fungsi jaringan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan susunan jaringan pada daun, batang, dan akar. Kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui yaitu pertama tentang menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan, dan menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi oleh hasil pengamatan struktur tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran saat ini yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dapat menyebutkan jaringan-jaringan yang menyusun organ-organ pada tumbuhan, serta dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan, dan dapat menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Tentang mengetahui apa itu sih susunan jaringan pada daun atau folium. Daun merupakan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu sendiri kita ketahui adalah proses memasak bahan makanan penyusun energi bagi tumbuhan. Nah, proses ini memerlukan klorofil, sehingga proses ini dapat pula terjadi di bagian tubuh tumbuhan selain daun yang mengandung klorofil. Perlu kita ketahui, daun atau folium itu tersusun atas 3 macam jaringan. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, di garis yang saya warnai merah itu ada jaringan epidermis, ada 2 bagian epidermis atas dan bagian epidermis bawah. Nah, ini jaringan epidermis ini pada daun dilapisi oleh kutikula untuk mengurangi penguapan yang berlebihan dari sel-sel daun. Kalian bisa lihat yang bagian epidermis atas itu di atasnya ada kutikula. Nah, kutikula ini juga terdapat lapisan lilin. Nah, contohnya itu biasanya kita lihat itu daun terlihat permukaannya itu seperti mengkilat. Nah, di situ ada kutikula dan lapisan lilinnya. Dan kalian perlu ketahui bahwa epidermis ini adalah fungsinya sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Maka perhatikan di sini epidermis ada yang atas, ada yang epidermis bawah. Nah, kemudian yang kedua adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau parenkim pada daun ini disebut sebagai namanya jaringan mesofil yang mempunyai banyak kloroplas dan ruang antar sel yang luas. Berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim daun terdiri dari jaringan tiang atau parenkim palisade. Nah, ini tempat utama berlangsungnya fotosintesis karena banyak mengandung klorofil. Ya, dia bentuknya seperti tiang-tiang, seperti pagar ya, kita kenal sebagai jaringan pagar. Dan yang kedua adalah jaringan bunga karang atau parenkim spons. Selanjutnya, jaringan daun yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari 2, yaitu xilem sama floem. Jaringan pengangkut pada daun berkumpul di tulang daun atau urat daun. Jaringan pengangkut ini merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada batang dan tangkai daun. Yang perlu kita ketahui di sini adalah xilem itu fungsinya adalah mengangkut unsur hara dari akar ke daun. Nah, selanjutnya kalau floem itu adalah istilahnya mendistribusikan atau menyalurkan hasil fotosintesis dari daun disebarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sebagai tambahan, tadi sebagian sel epidermis daun kan ada yang di atasnya itu kutikula yang bentuknya seperti balok-balok yang dilapisi oleh lapisan lilin. Nah, kemudian di sebagian sel epidermis daun itu ada yang mengalami modifikasi menjadi stomata. Jadi, pada daun tumbuhan dikotil, ini nanti ada tumbuhan dikotil dan monokotil ya, itu letak stomatanya umumnya tersebar. Sedangkan pada daun tumbuhan monokotil umumnya terletak sejajar. Stomata ini bisa kita temukan pada satu atau kedua sisi daun. Kalau kita lihat biasanya dia ada di bagian bawah permukaan daun ya. Nah, pada tanaman yang hidup di darat, umumnya stomata itu terletak di permukaan bawahnya. Sedangkan pada tanaman air, contohnya misalnya di sini adalah teratai, kalian bisa lihat ya. Itu stomatanya terletak di permukaan daun sebelah atas.
kita akan belajar tentang susunan jaringan pada batang atau stem. Di sini batang merupakan saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap akar dapat sampai ke daun. Secara umum, jaringan penyusun batang terdiri atas jaringan epidermis. Epidermis ini adalah selapis sel yang tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Epidermis ini sama dengan epidermis yang ada di daun, yaitu fungsinya sebagai pelindung organ bagian dalamnya, ya, bagian dalam jaringan tersebut ya. Dan epidermis ini juga sama dengan daun, terletaknya di permukaan dan sering dilapisi kutikula. Jika pada batang terjadi pertumbuhan sekunder, epidermis akan pecah dan terbentuk lapisan gabus yang seringkali juga pecah sehingga membentuk lentisel. Yang kedua adalah korteks. Nah, sel-selnya ini tidak tersusun rapat, beda halnya dengan epidermis tadi ya, sehingga banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Jaringan penyusun pada korteks batang adalah parenkim dan kolenkim. Yang C adalah endodermis. Nah, ini tersusun atas lapis sel yang mempunyai bentuk khas. Nah, contohnya pada Angiospermae, sel-sel endodermis ini mengandung banyak tepung yang sering disebut sebagai sarung tepung. Selanjutnya stele atau silinder pusat. Nah, di dalam stele ini terdapat jaringan perisekel atau ampelur dan pembuluh angkut. Perisekel ini merupakan bagian terluar dari silinder pusat ya. Ampelur merupakan bagian terdalam dari silinder pusat. Nah, ini ada bedanya ya. Kalian bisa perhatikan di sini ada gambar batang dikotil dan gambar batang monokotil. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil berkas pengangkut tersebar. Kalian bisa bedakan ya, itu gambarnya. Nah, pada berkas pengangkut tumbuhan dikotil antara xilem dan floem, kalian bisa lihat yang bagian A-nya dikotil antara xilem sama floem, tengah-tengahnya tuh ada kambiumnya ya, namanya kambium vaskuler, itu yang aktif membelah, dan ini menyebabkan batang tanaman dikotil makin lama makin membesar seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan ini akan membentuk lingkaran tahun. Selanjutnya yang terakhir adalah susunan jaringan pada akar. Nah, akar ini terdiri atas meristem apikal yang merupakan titik awal pertumbuhan akar dan kalitra atau tudung akar yang berfungsi sebagai pelindung akar. Jaringan pokok penyusun akar yang terdiri dari pertama adalah epidermis dengan karakteristiknya itu sama seperti yang ada di daun dan juga di batang ya, dia tersusun atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Kemudian, nah bedanya ini dia tidak berkutikula. Kalau di batang sama di daun, epidermisnya berkutikula. Sedangkan di akar, ya, ini epidermisnya tidak berkutikula. Dan ciri yang lainnya adalah sel-selnya dapat bermodifikasi menjadi bulu-bulu akar. Kalian bisa lihat di situ gambarnya ada bulu-bulu akarnya. Kemudian yang kedua adalah korteks. Nah, korteks ini punya ciri-ciri, dia terdiri atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan tersusun melingkar. Kemudian juga terdapat ruang-ruang antar sel. Nah, fungsinya si korteks ini dia sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan terletak di antara epidermis dan silinder pusat. Selanjutnya ada endodermis. Endodermis ini memiliki ciri-ciri sel-selnya tersusun rapat dan tanpa ruang sel. Nah, dindingnya ini mengalami penebalan gabus berbentuk pita yang dikenalnya sebagai namanya pita Kaspari. Dan fungsinya ini, endodermis ini mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Nah, selanjutnya ada silinder pusat atau stele. Nah, ciri-cirinya ini dia terdiri atas floem, xilem, dan perisekel. Nah, sel-sel perisekel ini berfungsi untuk membentuk cabang akar. Nah, biasanya cabang akar itu nanti akan membentuk akar lagi ya. Kemudian terletak di sebelah dalam endodermis. Nah, ini ada perbedaan ya. Kalau kalian lihat itu di situ ada tulisan akar dikotil dan akar monokotil. Pada akar monokotil antara xilem dan floem tidak terdapat kambium. Kalian bisa perhatikan ya, akar monokotil itu tidak ada kambiumnya. Sedangkan pada dikotil antara xilem dan floem terdapat kambium. Letak xilem dan floem itu berselang-seling
urut arah jari-jari. Kalian bisa lihat gambarnya. Dan lapisan paling tepi dari silinder pusat ini disebut namanya perisikel atau perikandulum. Di sini dulu penjelasan tentang susunan jaringan pada daun, batang, dan akar. Ya, semoga ini bermanfaat dan kalian ingat untuk bisa mengisi soal-soal yang akan diberikan selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel MTS Asaada Official ini agar kalian mendapatkan info terupdate dari materi pelajaran IPA. Dan jangan lupa follow IG MTS Asaada dan Facebooknya MTS Asaada. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.